Baik, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Penguji. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Randus Ridwan Mumu, MSI. Kemudian kepada Ibu Coach, Ibu Niputu Dewi SEMM, kepada Bapak mentor saya, Bapak Muhammad Najib Eskom, dan kepada Ibu Mas Diani Sukti SO selaku host. Perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Widya Sagita. Saya calon pegawai negeri sipil yang ditugaskan pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, tepatnya pada Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian dengan jabatan ahli pertama perangkat komputer. Saya sekarang ini menjadi peserta pelatihan dasar CPNS Provinsi Sulawesi Tengah golongan 3 tahun 2022, angkatan 104 kelompok 3. Izin saya akan langsung menjelaskan ke bagian analisis isu. Jadi selama beberapa bulan bekerja pada Subbidang Data dan Informasi Kepegawaian, saya menemukan beberapa isu. Yang pertama, belum maksimalnya pewartaan berita pada website. Yang kedua, belum optimalnya tata kelola arsip digital. Yang ketiga, belum optimalnya pengelolaan data. Dan yang keempat, belum optimalnya proses rekap data pegawai. Dari keempat isu tersebut, kemudian saya menggunakan analisis isu menggunakan APKL untuk menemukan kualitas isunya, dan terdapat 3 isu yang memenuhi syarat. Kemudian dari 3 isu tersebut dianalisis lagi untuk menemukan prioritas isu. Yang kemudian didapatkan isu utamanya adalah belum optimalnya pengelolaan data guru. Untuk isu belum optimalnya pengelolaan data guru, kondisi sekarangnya itu masih ada ketidaksesuaian data pada dokumen guru dengan data pada SAPK BKN. Kondisi yang diharapkan adanya peningkatan kualitas pengelolaan data untuk mewujudkan data guru yang akurat, aktual, dan terpadu. Untuk dampak jika isu ini tidak diselesaikan, maka terhambatnya proses kenaikan pangkat, pensiun, mutasi, dan penerimaan tunjangan guru. Untuk keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN, yaitu belum optimalnya pengelolaan data guru dinilai dapat menyebabkan tidak tersedianya data guru yang aktual sehingga dapat menghambat akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Untuk data ASN-nya belum optimalnya pengelolaan data guru karena adanya ketidaksesuaian data pada dokumen guru dengan data pada aplikasi SAPK BKN yang disebabkan oleh kesalahan penginputan data dari guru sendiri. Hal ini menunjukkan kurangnya salah satu kompetensi literasi digital, yaitu bermedia digital atau digital skill. Kemudian kita melakukan analisis penyebab masalah menggunakan visual diagram yang kemudian menemukan gagasan penyelesaian isu, yaitu optimalisasi pengelolaan data pada badan. Suaranya Bu Widya, suaranya Tabe? Iya. Ini atau enggak usah pakai ini, coba tes, Bu. Iya, kedengaran, Bu. Sangat kedengaran. Lanjutkan. Baik, Bu, untuk kegiatan pertama yaitu persiapan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, membuat format pendataan data guru. Yang ketiga, melakukan permintaan data guru ke dinas terkait. Yang keempat, melakukan pengecekan data guru yang telah dikumpulkan dengan data guru yang ada pada SAPK BKN. Kegiatan keempat ini merupakan kegiatan utama dalam aktualisasi saya ini. Kegiatan keempat ini mempunyai 3 tahapan. Yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap data guru yang diterima dengan data guru pada aplikasi SAPK BKN. Yang kedua, memisahkan data guru yang terdapat kesalahan. Dan yang ketiga, mendata guru yang datanya bermasalah ke dalam format pengusulan perbaikan. Tahapan ketiga ini mempunyai output daftar usulan perbaikan dan mengimplementasikan nilai dasar ASN berupa berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, dan adaptif.
Kemudian untuk kegiatan kelima atau kegiatan yang terakhir yaitu mengirim usul perbaikan data guru yang bermasalah ke BKN. Untuk jadwal tentatif aktualisasinya, untuk kegiatan 1 dan 2 saya merencanakan pelaksanaannya pada bulan Juni minggu keempat, kegiatan ketiga pada bulan Juli minggu pertama, kegiatan keempat pada bulan Juli minggu kedua dan ketiga, dan kegiatan terakhir pada bulan Juli minggu keempat. Sekian presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas paparannya Bu Widya. Mungkin Tabe, Pak Mentor, kalau boleh kita kasih kesempatan saja dulu Bu Widya, Bapak penguji ya, Bapak penguji memberikan tanggapan serta saran. Kemudian setelah itu mudah-mudahan Bapak Mentor sudah selesai mencari apa penyebab tidak bisa terdengar suaranya, dan nanti setelah itu Bapak Mentor kami silakan untuk memberikan dukungan. Makasih Pak Mentor. Tapi selanjutnya kami silakan kepada Bapak penguji untuk memberikan tanggapan serta sarannya. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sehat selalu dan tetap semangat. Ini adalah yang terakhir dan yang saya hormati coach kami yang paling mantap ini dalam membimbing semua adik-adik ini yang di dalam grup ini, Ibu Niputu Dewi Setianingsih. Yang saya hormati Bapak Mentor, Pak Nizam, siapa? Pak Najib. Oh, Najib ya, Pak Najib, ya, Pak Muhammad Najib. Yang saya hormati Ibu Mas Diani Sukri, ESOS sebagai evaluator, dan yang saya banggakan Ibu Dewi, Bu Widya, mana tadi? Oh ini, waduh ini, Ibu Widya Sagita. Oke, Ibu Widya. Iya Pak. Saya cuma ingin tahu dulu, inovasi apa yang Ibu gunakan dalam mengoptimalisasi pengelolaan data guru ini? Jadi Pak, kalau selama ini kalau ada guru yang ingin memperbaiki datanya, pihak BKD itu mengusulkan perbaikan ke BKN. Jadi selama ini perbaikan yang diusulkan itu hanya sebatas soal laporan yang masuk, bukan secara data keseluruhan gurunya, Pak. Jadi yang diperbaiki itu cuma data atas laporan yang masuk saja, Pak. Jadi saya niatnya membuat sebuah kegiatan bagaimana BKD ini menyiapkan data guru itu secara aktual, sudah aktual datanya, tidak perlu lagi para pegawai itu memperbaiki datanya lagi, datang ke BKD, begitu Pak. Terus yang kedua, kenapa guru? Kenapa guru? Karena kalau berdasarkan data tahun 2021 ya Pak, jumlah guru itu dia itu setengah jumlah PNS di Provinsi Sulawesi Tengah. Jadi jumlah guru itu banyak. Kemudian kalau untuk berdasarkan rekap data usulan perbaikan dari tahun 2021 sampai awal tahun ini, yaitu bulan Juni 2022, ada sekitar 42% usulan perbaikan itu usulan perbaikan untuk perbaikan data gurunya, Pak. Soalnya itu terjadi sama saya gitu. Oh iya. Bayangkan saya ini waktu mau naik pangkat, kebetulan fotokopi maupun asli daripada ijazah S1 saya ini terbakar di rumah orang tua. Ternyata saya ke sana, betul yang Ibu bilang bahwa setelah saya ke sana baru mereka bongkar data. Bayangkan saja di BKD data saya itu tidak ada yang menyimpan S1 saya fotokopinya.
SMA, SD, SMP, SMA, sarjana muda ada, S2 pun ada, tapi S1-nya tidak ada. Begitu juga di rumah saya, lengkap semuanya, S1-nya juga tidak ada. Nah, pasti ini juga di guru pasti terjadi seperti ini. Oke, saya bangga dengan memberikan apresiasi kepada Ibu Widya mencoba untuk merubah mindset daripada BKD untuk bagaimana caranya bahwa data itu kita datang dengan hati yang galau, begitu datang ke BKD, berikan data yang ini loh data Bapak, terus jadi senang, alhamdulillah ternyata di BKD ada data saya. Mungkin mudah-mudahan seperti itu juga nanti seorang guru, apalagi seorang guru yang jauh dari pedalaman datang untuk melihat memperbaiki data, ternyata di BKD data guru itu sudah bagus sudah melalui inovasi yang Ibu katakan melalui inovasi dengan digital dan macamnya. Nah, cuma yang saya ingin tanya, yang Ibu ingin optimalkan ini apanya? Apakah SDM-nya atau prosesnya atau metodenya dalam pengelolaan data guru? Yang saya ingin optimalkan itu metode fasilitasi perbaikan datanya, Pak. Jadi kan selama metodenya? Iya. Jadi kan selama ini yang diperbaiki itu cuma berdasarkan usulan yang masuk, berdasarkan laporan yang masuk saja. Jadi saya hasil diskusi juga dengan mentor dan atasan, bagaimana kalau kita buat kegiatan itu memperbaiki seluruh data guru yang ada, begitu Pak. Kalau umpamanya, kan kalau optimalisasi ini kan umum dia. Yang mau dioptimalkan, mengukurnya bisa, tapi agak lama. Sedangkan waktunya, ada ini kan hanya diberikan waktu yang kecil. Apa bisa mengukur optimalisasi ini dalam waktu dekat? Tapi kalau umpamanya menggunakan tata kelola dalam pengelolaan data guru. Jadi yang dikelola pengelolaannya. Mulai dari tidak memang tata kelola pengelolaan data guru. Tapi sama, itu namanya mengoptimalkan. Mengoptimalkan dalam sisi tata kelolanya. Mengoptimalkan dari sisi peningkatannya. Mengoptimalkan dari sisi edukasinya. Mengoptimalkan dari sisi apa. Jadi makanya optimal ini masih umum. Belum tajam, belum runcing. Ya, coba nanti itu dikonsultasikan dengan Ibu Coach. Terus kenapa cabang pendidikan menengah wilayah 1? Berarti kan memilah lagi, berarti yang tadinya Ibu bilang bahwa guru itu setengah dari PNS, tapi ternyata di cabang dinas wilayah 1, berarti kan memperkecil. Kenapa tidak harus tenaga sebenarnya AS? Ya sebenarnya semua Pak, cuman untuk rancangan kegiatan aktualisasi ini kan waktunya cuma 1 bulan. Jadi berdasarkan diskusi dengan coach dan juga mentor, bagaimana kalau kita ambil satu wilayah saja dulu untuk dilihat gitu Pak. Wilayah 1 itu di mana wilayah 1? Wilayah 1 dia di kantornya di Jalan Mutiara dekat bandara Pak. Oh, Kota Palu. Iya, Kota Palu dan Sigi. Oh, Kota Palu dengan Sigi, itu iya. diambil dulu utama. Terus kalau memang Anda tahu bahwa pengelolaan data guru itu di BKD itu belum istilahnya, tidak mungkin saya bilang belum bagus, mungkin perlu peningkatan ya, peningkatan, karena tidak mungkin kita mau bilang pengelolaan di kepegawaian itu tidak bagus. Iya Pak. Mungkin yang perlu peningkatan, jadi peningkatan, jangan menggunakan optimal, karena kita bukan mengoptimalkan, mereka sudah optimal bekerja, cuma hanya ingin disingkatkan saja. Nah, cuma maksud saya begini, bagaimana dengan data yang ada di OPD pendidikan Dikjar, di OPD yang ada di kamar kami yang secara teknis menangani guru pendidikan menengah. Itu tidak ada kolaborasi di sana atau mereka juga ada datanya, BKD juga ada datanya? Kalau data dari BKD itu Pak, data yang diserahkan dari Dikjarnya, Dikbud Provinsi. Iya, jadi nanti saya meminta ke sana dulu, nanti mungkin diarahkan ke cabangnya langsung atau bagaimana Pak? Tergantung keadaan datanya di sana itu ada di mana, begitu Pak. Oh begitu. Jadi apa peran OPD ini dalam rangka pengelolaan data guru ini?
peran BKD, Pak. OPD Oh. istilahnya. Oh, itu mereka itu apa ya? Menyiapkan datanya, Pak. Jadi kemungkinan setahu saya Pak di sana punya datanya, cuman kalau untuk data yang lebih lengkapnya itu ada di cabang dinasnya, Pak. Jadi mereka itu kayak menjembatani antara BKD dengan cabang dinasnya langsung. Menjembatani antara BKD dengan Cabang dinasnya. cabang dinasnya langsung. Jadi Iya. kalau seandainya umpamanya yang Ade katakan tadi bahwa ada guru datang ke BKD dengan adanya rancangan aktualisasi ini, dengan adanya inovasi bisa terbantukan. Iya, Pak. Terus apakah mereka dibolehkan dari daerah terpencil langsung ke BKD atau dia ke cabang dinas, dan cabang dinas nanti coba mengarahkan ke OPD teknis, dari OPD teknis baru ke BKD atau langsung? Iya, Pak, yang kayak Bapak bilang dia bertahap. Jadi guru ke cabang dinasnya dulu, terus nanti cabang dinasnya itu konfirmasi bagaimana sebenarnya datanya itu di Dikbud juga punya data, Pak. Jadi dikonfirmasi dulu datanya ke Dikbud. Kalau memang di Dikbud itu datanya juga masih salah, maka akan dikonfirmasi lagi ke BKD dulu, Pak. Jadi BKD ini sebagai bank data begitu? Iya, Pak. Kita fasilitasi perbaikan ke BKN karena BKN yang punya kewenangan untuk itu, Pak. Oh, jadi orang BKN tidak akan menerima data yang dikirim oleh OPD teknis atau dikirim oleh yang bersangkutan? Iya, Pak, lewat BKD dulu. Lewat BKD? Iya. Pasti? Iya, Pak, karena BKD ini kayak perpanjangan tangan BKN pusat dan BKN regional gitu. Terus dengan adanya inovasi Saudari Widya Sagita ini akan meningkatkan pelayanan atau memperpendek pelayanan atau mengefisienkan atau lebih memudahkan? Mengefisienkan kayaknya, Pak. Mengefisienkan. Iya, mengefisienkan. Tadinya 10 meter menjadi? Iya, jadi kan yang biasanya kalau urus pensiun kan ada tahapan yang tertunda karena datanya tidak sesuai. Jadi ada tahapan tambahan di pengurusan pensiun itu. Kalau datanya sudah sesuai kan tidak perlu lagi pengurusan perbaikan itu, Pak. Kenapa Ibu Widya tidak menciptakan suatu inovasi? Jadi kalau orang mau mengurus pensiun itu meminta data-datanya, tinggal mau buka HP, buka BKD. Ini loh persyaratannya. Terus tanya lagi, kira-kira data saya di BKD apa yang kurang? Kayak Om Google begitu, Om Google, di mana rumahnya si ini? Anda silakan lurus belok kanan. Tidak bisa di ke depan nanti Ibu Widya seperti itu. Jadi bukan lagi pengelolaannya, tapi bagaimana ada satu aplikasi yang dimiliki oleh guru, biar guru tidak kesan bolak-balik. Sudah gajinya kecil, tempat mengajarnya jauh, datang ke sini, terus dibilang harus bawa kakaknya lagi ketinggalan, balik lagi ke sana. Sampai baru menuju ke sana, baru sadar, astagfirullah, ternyata ada lagi ini yang belum dia bawa. Jadi bagaimana suatu saat nanti ke depannya seperti Google itu. Namanya saya ingin pensiun. 1 tahun lagi saya pensiun, saya sudah bisa bertanya. Saya Ridwan Mumu, rencana pensiun tahun depan. Apa persyaratan yang harus saya siapkan? Keluar. Setelah itu persyaratan dikeluarkan, batas waktu kapan saya harus memasukkan persyaratan. Mungkin juga seperti itu mungkin guru. Mungkin. Apakah itu tidak terpikir oleh Ibu Widya? Kalau untuk info kepengurusan pensiun itu Pak, sebenarnya sudah ada di website BKD juga, sudah ada daftar-daftar yang harus diurus. Cuma mungkin dari pegawainya yang
kurang tahu begitu Pak, kurang cari informasi mungkin. Iya, berarti sebenarnya kalau ada lagi satu lagi ada yang terangkat di BKD, tugasnya adalah sosialisasi. Itu sosialisasi itu yang terpenting. Makanya saya katakan kenapa harus guru. Berarti ini sama dengan pepatah mengatakan semut di ujung, terus kan semut di ujung lautan nampak, gajah di pelopak mata tidak kelihatan. Guru yang non jauh di sana ada OPD teknisnya kelihatan, tapi kita yang ada di provinsi, teman-teman sejauh di provinsi tidak kelihatan. Jadi olehnya itu saya berharap kedepannya nanti kalau ada lagi nanti ada pengangkatan lagi CPNS terus dilaksar lagi terus ada nanti ada sarankan Ya, Pak. Sosialisasi itu adalah tulang punggung tulang info info utama daripada BKD bagaimana mensosialisasikan biar BKD itu betul-betul tidak kita datang sehat pulang sakit. Sakit apa? Sakit hati. Karena kita berharap datang, tapi oh tiada, dicari-cari, oh tiada tadi Bapak. Hilang. Oh ada Pak, ini kan ada aplikasinya. Bayangkan kita bersebelahan kantor, aplikasi itu saya tahu. Umpamanya seperti itu. Oh? Ya, begitu. Makanya saya berharap tadi ini, Ibu ini sosialisasi sebenarnya saya berharap tadinya. Tapi di dalam tidak ada sosialisasi dalam ini bagaimana meningkatkan pengelolaan data guru itu. Lebih bagus. Ibu satu-satunya ASN yang membela pahlawan tanpa tanda jasa. Karena selama ini guru ini selalu tertinggal ketinggalan kereta selalu. Dalam kalau kita ingin menuju ASN dibuat semua, tertinggallah guru. Kalau ada pembicaraan yang bagus-bagus, tertinggallah guru. Tetapi begitu anak kita menangis, begitu anak kita pulang, guru menjadi tumpuan permasalahan. Dan alhamdulillah, Ibu Widya Sagita bisa membela pahlawan-pahlawan tanda jasa ini. Karena mereka non jauh di sana, Ibu bisa memberikan mereka suatu kemudahan. Walaupun kemudahan itu sekecil apapun, tapi mereka bisa terhargai. Ibu Widya pintar seperti ini, Pak Mentor bisa mendapat jabatan seperti ini, Ibu Coach bisa sepintar ini, saya bisa menguji ala kadarnya seperti ini, semua itu adalah jasa guru kita. Oleh karena itu, jangan pernah melupakan guru. Karena guru yang mulai mendidik kita. Orang tua kita hanya sebatas beberapa jam di rumah, tapi kita lebih banyak diasuh oleh guru. Terima kasih Ibu Widya Sagita yang sudah menjadi pembela pahlawan tanpa tanda jasa. Karena dari 61 orang yang saya hari ini yang sudah saya uji, terakhir ke 61 inilah yang saya melihat ASN yang baru, anak-anak milenial seperti Ibu Sigi, Ibu Widya, anak-anak yang begitu katanya Ibu Anu menyimpan semua data-data di awan-awan, semua menggunakan aplikasi yang sangat canggih, tapi Ibu masih tetap dengan menggunakan apa adanya demi untuk kesenangan guru, demi guru bisa mendapatkan pelayanan yang terbaik. Mudah-mudahan dengan peningkatan atau apa kayak namanya, dengan pengelolaan apa kayak namanya, semuanya untuk meningkatkan pelayanan yang terbaik untuk seorang guru yang mungkin guru kita tidak bisa kita balas jasanya, tapi kita balas kepada guru-guru yang lain. Terima kasih dengan ucapan
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu Ibu Widya, dan terima kasih Pak Mentor, Pak Muhammad Najib, dan terima kasih Ibu Kors, Ibu Putu Dewi Sejeningsi, dan terima kasih kepada evaluator Ibu Masdiani Sukri, dan kepada semua peserta yang mudah-mudahan masih setia untuk kita berfoto bersama, untuk bisa kita closing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak penguji. Tapi Ibu Widya mohon dicatat sedikit. Nanti kita ganti solusinya atau judul yang diharapkan oleh Bapak penguji tadi mungkin menjadi peningkatan pelayanan data guru. Seperti itu. Ya, gitu ya. Nanti kita bahas lagi. Ibu Widya ingatkan saya ya. Ya, Bu. Jadi kita tidak usah optimalisasi, jadinya peningkatan data guru. Peningkatan pelayanan data guru. Iya, peningkatan pelayanan pengelolaan data guru atau peningkatan pelayanan. Jangan, kalau pengelolaan dia memang harus optimal. Karena sudah. Mengelola lebih luas kan, pengelolaan lebih luas. Tapi kalau hanya pelayanan data, ya pelayanan data tok berarti. Karena tadi penjelasannya Ibu Widya kan seperti itu. Bagaimana data guru itu bisa baik. Ya, siap. Demikian, terima kasih banyak Bu Widya, tetap semangat, nanti kita jumpa-jumpa ya pada saat kita coaching. Bapak Mentor, tapi sudah bisakah terdengar suaranya? Oh iya Pak Mentor belum dukungan. Bagaimana? Kayaknya belum bisa terdengar, ya. Jadi mungkin coba Ibu Widya telepon. Ibu Widya telepon. Hampir tutup. Iya Pak, saya telepon. Biar cuma melalui telepon. Ayo, karena kehadiran Pak Mentor ini, dukungan Pak Mentor ini sangat berarti buat Ibu Widya. Telepon, biar hanya melalui telepon. Kita dengarkan. Itu dari tadi. Ya, Bu Widya silakan ditelepon Pak Mentornya. Iya. Dan di speaker. Terima kasih nih. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Saya informasikan ini Pak penguji dan Ibu Coach. Apa yang telah dipaparkan oleh Widya, saya sangat apresiasi. Ini memang saya perlu informasikan ini Pak. Betul apa yang ada keadaan sekarang ini, keadaan daripada data guru, memang dari tahun 2017 itu sebenarnya guru ini jumlah yang ada. Halo? Silakan Pak. Silakan Pak. Didengar. Silakan Pak secara singkat. Jadi secara singkat saja, memang perlu ada optimalisasi data guru. Data guru 2017, semua SMA di kabupaten kota itu semua dialihkan ke provinsi. Dengan keadaan data pada waktu itu sejumlah 6.000 yang diimigrasi ke provinsi. Sedangkan jumlah data kita yang di provinsi ya kurang lebih 6.000 juga. Jadi seperti itu. Ketika ASN mau pensiun, utamanya guru ini, terkendala di data induk. Yang lebih utama itu nama atau NIK. Tapi ke depan nanti kita upayakan tahun 2023 akan kita maksimalkan pengolahan data tersebut. Barangkali demikian saya, karena ini masih putus-putus. Ya, oke. Kedengaran dengan jelas Pak Mentor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mentor, kehadiran Pak Mentor sangat diharapkan dan dukungan Pak Mentor sangat diharapkan untuk demi mendukung
rancangan aktualisasi oleh Ibu Widya Sagita. Ya, saya serahkan kembali ke Pak Ibu Kos. Terima kasih banyak Bapak Mentor atas gambaran dukungannya. Terima kasih banyak Bapak penguji dan sukses Ibu Widya. Terima kasih. Dengan berakhirnya tampilan dari Ibu Widya dalam presentasi rancangannya, maka berakhir pula seminar rancangan pada sore hari ini, dan saya kembalikan ke Ibu Mas Diani. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Dewi. Peserta kita terakhir, Ibu Widya, sudah selesai memaparkan hasil rancangannya. Dan juga terima kasih buat Pak Najib, sahabat saya ini Bu, seangkatan. Baik, dengan berakhirnya pemaparan dari penampilan dari Ibu Dewi Sagita dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, seminar rancangan aktualisasi pada hari ini saya nyatakan selesai dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Pak Ridwan, Ibu Putu dan Ibu Dewi. Dewi Sagita. Terus dia mirip dengan siapa tadi tuh mirip. Juga Bapak penjamin mutu ini enggak pernah muncul Bu mukanya ini. Saya bingung siapa ini. Sekali lagi makasih. Makasih semua. Kita kembali ke main room Bu. Ya.